Hai. 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 Perkenalkan, Kenalkan. Kenalin. Kenalin, Kenalin. saya Fauzan Anur dengan NIM J130911037 dari kelompok 5. Dika Fakiandara Putra dengan NIM J1309211004 dari kelompok. Saya Alfia Lydia Putri Lintang dengan NIM J1309211012 dari kelompok 5. Fauzan Taufur Ilham dengan NIM J1309211009 dari kelompok. Puasa Fauzia dengan NIM J13921141 dari kelompok 5. Kopi adalah komoditas perkebunan yang peranannya dalam perekonomian nasional sangat penting. 6 kontribusi komoditas kopi terhadap ekonomi nasional yaitu sebagai sumber devisa negara, pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah, pendorong agribisnis dan agroindustri, serta pendukung konservasi lingkungan. Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Namun demikian, produktivitas tanaman kopi di Indonesia baru mencapai 731 kg hektar per tahun untuk kopi Robusta dan 787 kg hektar per tahun untuk Arabica. Produktivitas tanaman ini tergolong sangat rendah bila dibanding dengan negara seperti Vietnam yang produktivitas tanamannya telah mencapai 1.542 kg hektar per tahun. Peluang untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi di Indonesia masih sangat terbuka lebar, sebab Indonesia memiliki iklim tropis yang secara agronomis sangat cocok untuk pengusaha kedua jenis tanaman kopi tersebut. Sebagai komoditas ekspor unggulan, kopi menjadi salah satu hasil perkebunan yang diperdagangkan secara luas di pasar dunia. Ekspor kopi Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2013, volumenya tercatat sebanyak 448,6 ribu ton dengan nilai 1.249,5 juta US dollar. Dalam periode 2007 sampai 2011, ekspor kopi Indonesia tumbuh sebesar 8,1% per tahun. Namun demikian, ekspor masih didominasi oleh biji kopi sebesar 99,8% dengan nilai ekspor sebesar 1,03 miliar US dollar pada tahun 2011. Sementara ekspor produk olahan kopi masih sangat kecil. Dalam hal penciptaan lapangan kerja, komoditas kopi memberikan lapangan kerja kepada 1,8 juta kepala keluarga dengan luas kepemilikan rata-rata 0,6 hektar. Sampai dengan saat ini, tanaman kopi di Indonesia masih didominasi oleh tanaman perkebunan rakyat yang mencapai 96% dan hanya 4% yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar baik swasta maupun negara. Macam-macam kopi. Yang pertama ada kopi Arabica. Kopi Arabica Indonesia banyak menjadi kopi specialty yang merupakan jenis kopi dengan cita rasa terbaik dan memiliki aroma yang khas. Karena itu, kopi Arabica Indonesia memiliki pasar yang khusus. Potensi pengembangannya untuk Indonesia masih sangat terbuka. Selain karena pasar kopi specialty yang masih terbuka, hal ini juga disebabkan oleh bergesernya konsumen kopi biasa ke kopi specialty di negara konsumen seperti Amerika Serikat. Beberapa jenis kopi Arabica Indonesia antara lain ada Mandailing dan Lintong Coffee dari Sumatera Utara, Gayo Mountain Coffee dari Aceh, Java Arabica Coffee dari Jawa Timur, Bali Kintamani Coffee dari Bali, Flores Toraja Coffee dari Nusa Tenggara Timur, Toraja dan Kalosi Coffee dari Sulawesi Selatan, dan ada juga Luwak Arabica Coffee. Macam-macam kopi yang kedua itu ada kopi Robusta. Kopi Robusta berasal dari Afrika Barat dan tumbuh pada dataran yang lebih rendah dan suhu yang lebih tinggi. Produksi kopi Robusta menyumbang sekitar 30% dari total produksi kopi di dunia, di mana Vietnam adalah negara pengekspor terbesar dan statistik tahun 2017 dan 2018, produksi kopi Robusta di seluruh dunia mencapai sekitar 64,809 juta dengan standar 60 kg. Umumnya, kopi Robusta rasanya cenderung lebih pahit, sehingga banyak orang yang lebih menyukai kopi Arabica dibandingkan dengan kopi Robusta. Faktanya, kopi Robusta memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan Arabica. Kopi Robusta memiliki acidity lebih rendah dibandingkan dengan Arabica.
Dan harga kopi Robusta lebih murah daripada kopi Arabica karena proses merawatnya yang lebih mudah. Proses pengolahan kopi. Yang pertama itu ada sortasi. Sortasi dilakukan dengan cara memisahkan buah superior, yaitu buah masak, bernas dan seragam, dan buah inferior, yaitu cacat, hitam, pecah, atau berlubang. Dan untuk menghasilkan kotoran seperti daun, ranting, tanah, dan kerikil. Yang kedua, itu pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah dilakukan dengan alat pengupas tipe silinder, dengan menyemprotkan air ke dalam silinder bersama dengan buah kopi yang akan dikupas. Yang ketiga, yaitu fermentasi. Proses fermentasi bertujuan untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk biji kopi setelah pengupasan, untuk mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan mild pada cita rasa setelahnya. Proses fermentasi ini biasanya dilakukan pada kopi Arabica. Yang keempat, itu ada pencucian. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir fermentasi yang masih menempel di kulit dengan memasukkan biji kopi ke dalam corong silinder secara kontinu dan disertai dengan semprotan ke dalam silinder. Yang kelima, itu ada pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menjemur sampai kandungan air menjadi 12-13%. Proses penjemuran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan cara menjemur di bawah sinar matahari, secara mekanis, dan kombinasi keduanya. Yang keenam, itu pengukuran kadar air. Pengukuran kadar air digunakan untuk mengukur persentase air yang terkandung dalam kopi. Apabila kadar air biji kopi lebih dari 13%, maka harus dilakukan pengeringan ulang. Yang ketujuh, itu pengupasan kulit kopi. Pengupasan kulit kopi bertujuan untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduk. Pengolahan biji kopi kering menjadi bubuk kopi atau kopi instan dapat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu 1. Penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk menurunkan kadar air biji kopi sampai di bawah 4% dan bertujuan untuk membentuk aroma dan cita rasa khas kopi. Yang kedua, pendinginan. Pendinginan bertujuan untuk menurunkan suhu biji kopi setelah proses penyaringan. Pendinginan dilakukan selama kurang lebih 15 menit untuk kapasitas 8-10 kg dengan menggunakan alat pendingin dengan pengaduk otomatis dan dilengkapi dengan blower untuk mempercepat proses pendinginan. Yang ketiga, penghalusan atau pembubukan biji kopi sangrai. Proses penghalusan biji kopi dapat dilakukan dengan alat penghalus sampai diperoleh kopi bubuk. Hasil olahan kopi. Kopi bukan hanya dijadikan minuman saja, tetapi kopi juga bisa diolah menjadi aneka olahan yang unik, kreatif, dan dapat menaikkan nilai tambah jika diolah menjadi beberapa produk seperti berikut. Yang pertama, bubuk kopi. Bubuk kopi digunakan untuk campuran kopi, nasi, kue, dan topping berbagai makanan lainnya. Yang kedua, kosmetik. Kopi dapat diolah menjadi masker wajah dan sabun yang diklaim bermanfaat untuk menjadikan kulit lebih awet muda. Lalu selanjutnya ada selai kopi, sirup kopi, yogurt kopi, dan berbagai olahan minuman kopi lain.